Bahkan sebelum malam perjodohan itu, Bisma sudah beberapa kali bertemu dengan Anggi dan kita sudah sering menghabiskan waktu bersama. Kamu? Kamu ngikutin aku? Enggak. Anggap aja kebetulan. Wow. Opo? Masih nggak percaya sama yang namanya kebetulan? Ya semenjak kejadian semalam sih, Ya aku juga masih nggak ngerti, Nggi. Romo cuma bilang dia mau kenalin aku sama anak temennya. Gak ada ngomong apapun tentang perjodohan. Tapi ya, waktu semalam aku lihat kamu di sana, tak pikir kamu loh orang. emang kamu siap kalau aku orangnya? Belum. Ya, yang kayak tadi aku bilang, Nggi, aku masih nggak ngerti. Lagian kata-kata kamu semalam bener kok. Mereka tuh terlalu terburu-buru. Dan parahnya, kita nggak dikasih kesempatan buat milih. Bahkan, nggak dikasih kesempatan buat bicara. Yo, nggak semua orang hidup dengan pilihan yang mereka tentuin sendiri toh. Masih nggak percaya? Hah? Hah? Iki? 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 Kita maksudmu toh? Yo. Tapi kespontanan kamu semalam itu, yang itu tuh, itu karena dilangkahin. Apa karena cemburu? Biar banget sih putra mahkota. Aku bukannya ger, aku cuma mau memastikan. Dan perlu dicatat ya, aku ini bukan putra mahkota. Aku tuh cuma keturunan kesekian. Emangnya kita sudah sampai mana? Kenapa harus buru-buru cemburu? Ya siapa tahu, Nge. Denger ya, Mas. Adekku Saras, aku udah punya cowok. Aku cuma mau mastiin kalau Saras punya hak untuk memilih siapa pasangannya. Dan satu lagi, jangan pernah mikir kalau aku kayak gini itu karena yang mereka rencanain bukan aku. Jangan mikir kayak gitu, yo. Aku nggak pernah mikir apa-apa. Jangan mikir kayak gitu. Aku nggak mikir apa-apa. Jadi, what next? Aku harus gimana, Za? Za, Aku nggak tahu, Ras. Keputusan bapak kamu itu udah bulat. terus kamu setuju sama keputusan Bapak? Ya terus aku harus kayak gimana lagi? Ke rumah kamu gitu sekarang, ngelamar kamu. Kan nggak bisa secepat itu dong. Lagi pula kita itu beda, Ras. Loh, terus selama ini kita apa, Za? Ras, bukan itu maksud aku. Ngomong sama bapak kamu sekarang itu sama aja bunuh diri, Ras. Aku nggak minta kamu untuk ngomong sama Bapak sekarang. Aku cuma minta kamu bantu aku. Bantu aku gimana caranya untuk bicara sama Bapak. Karena aku nggak bisa dan nggak mampu untuk nolak permintaan dia. Kita
cari jalan keluar sama-sama ya. Oke. Kamu tau gak sih? Aneh banget ngebiarin orang nentuin pilihan di hidup kita. Menurut Ibu bagaimana, Bisma? Kelihatannya baik, sopan, ya mungkin bertanggung jawab ya Pak. Ya, Bapak lihat Saras dan Bisma sudah sama-sama matang. Apalagi Bisma ini kan keturunan murni. Kalau kita ini kan sudah keturunan kesekian. Nah, dengan menikahkan Saras dan Bisma, otomatis posisi kita akan terangkat. Pak, perjodohan ini bukan semata-mata pembuktian Bapak ke Kang Mas Ageng toh. Kita kan sudah tidak hidup dalam masa kita menikah dulu. Pernikahan dan perjodohan bukan semata-mata urusan umur dan kelas kan Pak. Justru karena itu, Bapak merasa harus ikut campur. Bapak ingin yang terbaik untuk Saras. Oh iya. Coba bayangkan bagaimana nasib masa depan Saras kalau dia dapat orang yang bobot bibit bebetnya tidak jelas. Bagaimana nasib Saras? Loh Bapak pernah nanya ndak bagaimana perasaannya Saras? Saras kan sudah mulai dewasa Pak. Dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Ibu merasa kita ndak perlu terlalu ikut campur tangan dan khawatir soal itu loh Pak. Nah, ya khawatir wae ya. Terus Anggi bagaimana? Bapak lihat ndak tatapannya Anggi semalam itu loh. Bapak? Kamu tuh. Pak, Kok sampai Bapak ora dijawab piye? lo kan Anggi udah bilang ada urusan dulu sama temen tadi. Bapak tiring sare. Ini udah malam loh Pak, gelap tuh. Masuk angin Pak di luar gini. Gimana Bapak bisa tidur wong kamu belum pulang? Kamu gak aneh-aneh toh? Lo nggak aneh-aneh lah Pak. Kan Anggi cuma ke rumah temen. Udah lama gak ketemu. Pak. Pak Anggi masuk dulu. Bapak istirahat ya. Ngapunten Pak.
Mas Indra. Wis ketemu Saras? Ah, belum Romo. Belum sempat. Bisma mau menghabiskan waktu sendiri dulu. Nunggu apa meneh? Ada alasannya kenapa Romo ingin kamu menikahi Saras. Perjodohan ini penting untuk melangsungkan keturunan yang bermartabat. Nun sewu Romo. Kalau boleh memilih, Bisma lebih suka dengan Anggi. Sementara ini kamu ikuti apa kata Romo. Kamu ajak bicara Saras. Kamu kenali dia lebih jauh. Oke, Romo. Bisma, silakan duduk. nggih. Sendiri. Nggih, Pak Le. Dapat salam dari Romo dan Ibu. Waalaikumsalam. Ini ada martabak buat Pak Le dan keluarga. Wah, kok senengannya repot-repot dong. Kamu mau minum apa? Biar ku panggilkan Mbok Ningsih. Ngapunten Pak Le, nggak perlu repot-repot. Kebetulan aku nggak lama, cuma mau ngobrol sebentar. Sama Saras. Rupanya kalian sudah jalan berdua ya. Bukan sama Saras, Pak Le, tapi sama Pak Le. Ono boto. Jadi gini Pak Le, aku Bisma ingin meminta izin untuk lebih mengenal Anggi. Saras. Anggi Pak Le, Bisma tertarik dengan Anggi. Bahkan sebelum malam perjodohan itu, Bisma sudah beberapa kali bertemu dengan Anggi dan kita sudah sering menghabiskan waktu bersama. Kalau Pak Lek dan Romomu ini sudah sepakat bahwa yang kami jodohkan itu kamu dengan Saras. Nggih Pak Le. Ngapunten, tanpa mengurangi rasa hormat Bisma atas keputusan Romo dan juga Pak Le, maka Bisma tetap meminta izin Pak Le. Menurut Pak Lek sebaiknya kamu kenali Saras dulu. Jangan dulu mendekati Anggi. Nggih Pak Le. Bisma akan coba mengikuti saran dari Pak Le untuk mendekati Saras. Bagus. Tapi untuk tidak bertemu dengan Anggi, sepertinya Bisma tidak bisa Pak Le. Bisma. Trisno iku ana jalaran saka kulino.
Bapak akan selalu berusaha membahagiakan kalian.